Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita bisa kembali datang kepada Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, semua karena anugerah Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Dia pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, baiklah masing-masing kita untuk datang kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, dan mari kita mau bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Tuhan, syukur buat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya yang Engkau sediakan bagi kami. Bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Padamu Tuhan, kami boleh merasa ketenangan. Hanya Engkaulah perlindungan kami, hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, syukur bagimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekatlah aku, rasa tenang. Pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah senantiasa Roh-Mu terus menyala dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami untuk kami selalu kuat dan teguh di dalam iman kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, kami percaya Engkau bersama kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, kalau kami juga ada pada pagi hari ini, semua itu hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau yang berikan kami kesehatan, kekuatan. Karena itu kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah sebelum itu Tuhan, Engkau menyucikan setiap hati dan pikiran kami, menyucikan setiap pelanggaran kami, kelemahan kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak Tuhan. Biarlah itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, lebih lagi kami menerima kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagaimanapun keadaan kami percaya Tuhan, tangan-Mu senantiasa memegang kami Tuhan. Kami percaya yang sakit Engkau akan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang saat ini sedang dalam kelemahan fisik dan mental, Engkau akan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika menghadapi setiap pergumulan hidup ini, kami percaya Engkau yang akan berikan hikmat jalan keluar bagi kami untuk mengatasinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau untuk belajar lebih lagi dan lebih lagi setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kiranya hanya Engkau yang berada di tempat ini Tuhan, biarlah hanya Roh Kudus yang berkarya di tempat ini, dan kiranya kami semua percaya boleh diberkati, boleh dipulihkan Tuhan. Dan kami juga berdoa keberadaan kami biarlah juga menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Semuanya siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Semangat ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan dengan setiap sorak-sorai kita di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian
datang pada Tuhan dengan sorak-sorai seperti pujian ini katakan, karena Dia layak menerima setiap pujian pengagungan kita. Mari kita akan mulai pujian kita mau bernyanyi dan menari bagi Allah kita. Raja kita. Saat ini saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan Cinta Kasih Tuhan. Ada? Ya, saya bersyukur kepada Tuhan kalau sepanjang minggu ini Tuhan memberikan kekuatan bagi saya, kesehatan juga. Jadi sedikit kesaksian bahwa beberapa waktu yang lalu ya ini karena saya sudah sempat beritahukan juga ya kepada jemaat yang ikut dalam ibadah doa bahwa saya sekarang ini punya kegiatan gitu ya, kegiatan ya itu untuk apa, ikut kegiatan dance. Jadi selama beberapa waktu ini bulan puasa ini jadinya untuk latihan itu dirubah ya harinya, biasanya kan agak siang gitu tapi jadinya malam gitu, dirubah malam gitu. Dan ada juga dari yang komunitas lain juga gitu saya ikutin. Jadi beberapa waktu lalu selama bulan puasa ini latihannya intens juga gitu ya, sering karena memang juga dipersiapkan untuk mengikuti lomba di Samarinda gitu, dipersiapkan untuk itu. Jadi yang kayaknya yang memang agak berat itu yang pindah ke jam malam ini gitu. Jadi dari mulai jam 7:30 sampai jam 10 gitu. Jadi kadang saya pulang sampai rumah tuh udah jam 10 lewat, jam 11 begitu. Jadi dalam seminggu tuh bisa 2 kali sampai 3 kali gitu. Dan ditambah lagi sama yang lain itu yang siang hari sampai sore hari. Jadi rupanya dalam 1 bulan ini semenjak bulan puasa awal ini, dan itu rupanya gak kuat juga itu badannya. Jadi kemarin itu sempat tepar juga gitu, demam akhirnya tinggi gitu. Dan ya 2 hari itu saya demam,
tapi di situ saya mulai merasakan kebaikan Tuhan gitu ya. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Jadi saya bilang jangan lama-lama ya Tuhan, pokoknya kalau tiap hari itu pokoknya langsung harus ini harus cepat sembuh gitu. Jadi memang Tuhan izinkan saya untuk istirahat gitu. Makanya sempat juga saya, ya puji Tuhan kan itu pas lebaran juga, jadi diliburkan pas lebarannya gitu kan. Jadi saya nggak ikuti gitu. Akhirnya 2 hari itu saya istirahat dan sudah sempat hampir sembuh juga. Tapi kemudian ternyata yang namanya roommate ya, satu kamar, ternyata Papa Wesley juga kena gitu. Jadi kena juga dia, akhirnya dia juga mengalami sakit juga, gantian demam. Jadi ini istilahnya orang yang sakit melayani yang sakit gitu. Tapi saya cuma berdoa aja, ketawa aja gitu ya. Sempat juga menahan kesabaran juga gitu, emosi juga ya. Masalahnya juga ya, karena memang nggak gampang juga ya untuk melayani orang sakit gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan juga berikan saya hikmat gimana cara saya mengatasi sakit saya ini supaya bisa cepat pulih gitu. Terus apa yang harus saya lakukan gitu. Dan ya puji Tuhan juga kemarin waktu saya mau beli obat juga naik motor. Kayaknya saya mungkin lagi kurang darah atau bagaimana gitu. Jadi sebenarnya masih pusing gitu bawa motor kan, mau cari obat ke situ nggak ada, sampai akhirnya saya keluar gitu. Nggak ada juga. Dan sebenarnya saya bawa motor itu antara sadar dan enggak juga, kayak yang begitu kan. Tapi saya tetap jalannya, dan sempat mogok juga gitu. Pokoknya ada tantangannya gitu. Tapi saya mogok di tanjakan dia mati gitu kan. Saya ini lagi mana panas-panas terik. Akhirnya sempat juga hampir nabrak truk gitu. Jadi maksudnya truk itu kan jalan, tiba-tiba truk itu berhenti. Nah saya juga lagi nggak lihat ke depan. Nah jadi pas lihat ke depan itu pas dia berhenti gitu. Jadi ya ampun saya kaget gitu. Tapi di situ saya bersyukur Tuhan masih berikan perlindungan gitu, perlindungan. Jadi saya percaya kalau kita punya iman di saat yang tepat dibutuhkan itu pasti akan dinyatakan Tuhan gitu. Jadi perlindungan itu dinyatakan Tuhan di saat yang tepat gitu. Jadi walaupun saya emosi juga gitu, maksudnya aduh saya masih belum pulih banget, tapi harus keluar, harus ini, tapi saya bersyukur oh Tuhan itu baik gitu. Jadi di situ saya merasakan perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan seperti itu ya. Jadi ini kalau memang suara saya juga agak-agak berubah mungkin dan belum bisa tinggi juga, itu karena masih ada efeknya, masih ada batu-batu. Ya memang ini kayaknya lagi musim juga gitu ya. Gitu. Ya, tapi saya mengucap syukur pada Tuhan, dan setelah ini juga akhirnya karena sudah dekat minggu depan ini saya sudah harus lomba itu. Jadi kayaknya ini saya digeber lagi untuk latihan lagi gitu. Makanya saya hanya berharap pada Tuhan yang berikan kekuatan, dan memang kalau ini memang jalan yang diberikan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan bukakan semuanya. Tuhan akan berikan kesehatan, Tuhan akan cukupkan apa yang saya butuhkan nanti selama persiapan untuk lomba ini gitu. Jadi saya percaya kalau memang ini diberikan oleh Tuhan, pasti kedepannya Tuhan yang akan mengarahkan segala sesuatunya, karena memang nantinya juga itu akan menjadi atlet untuk itu gitu, line dance itu gitu. Jadi nanti kalau misalnya berhasil tembus Samarinda mungkin akan ke Bandung, nanti akan ke Bali, jadi kemana-mana begitu. Dan saya memang gak bisa mundur, saya udah bilang saya gak usah ikut deh, saya ikut yang grup aja. Saya diikutkan 2, suruh grup dan solo gitu. Tapi saya bilang saya yang grup aja, cuma gak mau mereka harus maju solo juga gitu. Jadi saya hanya berharap minta dukungan doa juga untuk Tuhan berikan saya kekuatan gitu ya untuk menjalani, dan juga untuk Bapak Wesley supaya dia makin pulih juga, apalagi juga dia punya pelayanan saat-saat ini juga dalam apa yang Tuhan percayakan buat dia ya, Gospel Magic gitu. Dan ini biarlah kiranya pelayanan ini juga dia bisa jalankan dengan baik, dan itu boleh memberkati guru-guru sekolah minggu khususnya dalam mereka melayani anak sekolah minggu dengan menggunakan ilustrasi dari Gospel Magic ini gitu. Nah itu saja kesaksian dari saya percaya Tuhan pasti berkarya bagi setiap kita masing-masing dengan cara yang Tuhan berikan gitu ya. Baik, adalah yang mau bersaksi? Baik, kalau tidak ada kita akan naikkan satu pujian bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih dari segala suku ya. Kalau bangsa tetap bangsa Indonesia, tapi sukunya bermacam-macam. Ayo kita naikkan pujian ini.
segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan sampaikan hambanya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima benih firman Tuhan. Biarlah ketika benih itu firman Tuhan disampaikan, itu tidak hanya terdengar begitu saja, tetapi kita bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu jadi rema bagi kita semuanya. Haleluya. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Segala sesuatu Dia sediakan bagi kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, kita tidak harapkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika Tuhan sudah bertindak, dengan iman kita terima, maka kita akan melihat kuasa Tuhan sehingga kemuliaannya boleh dinyatakan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
Kudus, ketiga yang esa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kalau kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang mengganggu, hujan, dingin, malas, tapi Tuhan luar biasa Tuhan. Kau membuat kami memiliki kerinduan yang besar untuk datang memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan secara khusus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu ini adalah waktu Tuhan untuk mendidik kami dengan firman-Mu. Depan ini Tuhan, Kau bicara bagi kami masing-masing pribadi, bukan kepada orang sebelah kiri kanan kami, tapi kepada kami masing-masing pribadi. Di dalam nama Yesus, tegur kami dengan firman-Mu, ajar kami dengan firman-Mu, karena hanya firman Tuhan yang menguatkan kami, yang membuat kami Tuhan kuat berdiri, kuat berjejak apapun yang terjadi di bangsa ini, apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan. Karena ada firman-Mu Tuhan, ada Yesus Kristus Tuhan yang selalu memberkati kami, mengurapi kami, memberikan firman menjadi makanan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat kebenaran firman-Mu, dan kami tak lupa menolak setiap roh kritik, roh apapun, roh-roh yang tidak dari Tuhan, tidak konsentrasi bagi firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang mendengar, dan juga hamba yang menyampaikan penuh terbatas, tapi kami percaya roh-Mu Tuhan tidak pernah terbatas bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur, haleluya, yang siap diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu, saya bersaksi 5 menit aja, enggak sampai 5 menit. Bapak Ibu, minggu-minggu ini saya sibuk sekali karena besok ada pasca pensiunan Pertamina yang notabene hampir semua saya yang mengurusnya Bapak Ibu. Ya, jadi saya yang harus ingatkan apa-apa yang dibutuhkan, karena tidak seperti tahun lalu. Tahun ini sudah mendaftar 70-an orang, hampir 70-an orang. Kemarin setengahnya saudara. Jadi saya bilang waktu rapat, kita kasih door prize. Nah itu juga salah satu buat menarik. Bukan itu utama loh ya, maksud saya kita kasih door prize. Dan betul Bapak Ibu, yang nyumbang door prize itu ada teman pensiun yang masih kerja, masih diperbantukan di Pertamina. Jadi saya memuji Tuhan semua lancar. Tapi Bapak Ibu, akhir-akhir minggu ini saya sakit ya. Saya sakit dari sini sampai ke kaki. Terus kemarin flu berat ya, habis Ibu Gembala telepon saya, Wesley baru sembuh. Enggak lama saya yang flu ya Bapak Ibu. Terus kemarin saya mau saksikan, kemarin kami ada doa di jaringan doa wanita Balikpapan Utara, dekat rumah sih, tapi pas jamnya hujan lebat banget Bapak Ibu Saudara. Nah jadi teman-teman saya bilang, tunda aja ya minggu depan. Oh jangan, keluarga ketempatan sudah bersedia, seperti itu dia sediakan makan Bapak Ibu. Nah terus kalau kita nggak datang kan bagaimanapun juga kecewa, apalagi keluarga hamba Tuhan. Tunggu hujan berhenti. Sampai itu saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan aku percaya Kau berkuasa atas musim, cuaca, masa dan waktu. Seperti dia katakan, kalau kita meminta dengan iman, Tuhan akan melakukan. Dan benar Bapak Ibu Saudara, tidak lama berhenti. Rupanya di tempat kami dulu yang berhenti, tidak lama berhenti, seperti di sapu bersih, berhenti langsung terang. Nah, saya telepon sama Ibu Gembala, masih hujan di sini. Saya telepon juga sama teman-teman yang lain, masih hujan. Waduh, di tempat kami sudah berhenti. Gitu. Saya bilang, oh di sini sudah berhenti karena rumah untuk ibadah, untuk doa cuma 3 rumah dari rumah kami. Nah, singkat cerita, nggak lama, saya tanya-tanya, udah pada datang belum? Nggak ada yang balas, rupanya mereka di jalan, rupanya mereka sudah di TKP, maksudnya di tempat acara gitu ya. Saya kan kalau pergi ke situ saya enggak ada kuota, jadi kalau mereka nanya-nanya saya nggak bisa balas kan, kuota saya cuma bisa ada wifi di rumah. Sudah ngumpul Bu katanya dari tadi gitu. Nah puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya, dalam kasih Tuhan, saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kita melayani Tuhan ada banyak halangan, ada banyak tantangan. Saya sudah siap firman Tuhan ini ya dari minggu lalu ya. Tapi karena saya enggak enak badan Bapak Ibu Saudara, enggak terus-terus. Enggak berlanjut Bapak Ibu ya. Dan lagi saya urus yang pasca buat besok. Tapi saya puji Tuhan bahwa kita semakin hari Tuhan berikan kemenangan ya. Karena apa? Kita harus menang di situ Bapak Ibu. Kalau kita diminta pelayanan, ya mau singers kek, mau WL kek, mau persembahan kek, mau apa LCD di belakang kek, itu dari Tuhan, bukan dari manusia,
bukan dari hamba Tuhan. Jadi saya bilang saya harus melayani. Tetap JDW hari Jumat itu Etna ada, kami ke MDK Menara Doa Kota, dan doa hari Jumat, doa juga hari Sabtu. Nah, saya dalam keadaan tidak terlalu bagus kaki saya, tapi saya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, karena itu memang salah saya minta ampun sama Tuhan, karena saya waktu dijemput teman saya mau rapat terakhir pasca, saya bilang sama dia, di depan aja enggak usah masuk, dia mau masuk saya enggak kasih, terus saya lari Bapak Ibu. Enggak enak dia nunggu kan, rupanya enggak boleh, kalau sudah kayak kita itu enggak boleh lari paksa gitu. Jadi saya yang salah, saya minta ampun sama Tuhan, dan semakin hari semakin Tuhan pulihkan. Waktu duduk di MDK, Bapak Ibu Saudara duduk di lantai kan, memang ada karpet duduk, ada karpet plastik. Cari posisi yang enak baru bisa duduk. Tapi saya heran, kalau saya pelayanan, enggak ada sakit Bapak Ibu, enggak ada rasa apa ya, gelisah atau apa pantas ini pinggul saya, enggak ada. Ya puji Tuhan ya, sama dengan hari ini ya, karena Tuhan mau saya melayani, enggak ada yang mengganggu. Ya, nanti setelah ibadah mungkin akan terasa, tapi saya tidak beriman seperti itu, saya percaya sudah sembuh. Nah itu kesaksian saya, karena kita meminta dengan iman seperti yang bilang, maka Tuhan akan melakukan bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita lanjut, kita baca tema pada pagi hari ini sama-sama 1, 2, 3. Kemenangan dalam kesulitan. Sekali lagi, kemenangan dalam kesulitan. Sebetulnya kita harus baca semua 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15, karena enggak sepanggal-sepanggal gitu. Ada WS disiapkan 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Oh ada. Ayo kita baca sama-sama dengan bersuara ya. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 3, dikatakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya yang bercahaya di dalam, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Terus, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu menjadi supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur dan kemuliaan bagi Allah. Ya, nats kita di dalam ayat 7 sampai 10,
dan 14 ya. Jadi 7 sampai 10 dan 14. Nanti kita lihat selanjutnya, enggak usah baca. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita punya kesukaran ya, kesulitan. Ya, selama masih di dunia kita pasti ada ya. Tapi Bapak Ibu lihat ya, Ibu Panjaitan semakin gemuk ya. Berarti bisa melewati ya. Mungkin itu terjadi 5 tahun, 7 tahun lalu, 10 tahun, 20 bahkan 30 tahun lalu, bahkan bulan lalu, minggu lalu, bahkan hari ini. Ya saudara, mari kita lihat slide yang berikut. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah janji kita ikut Tuhan terus seperti jalan tol, mulus ya, tidak menemui masalah kehidupan. Tapi yang Tuhan janji dalam kehidupan kita adalah janji penyertaannya sempurna sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahan alam ya. Dan memang benar terbukti Bapak Ibu Saudara, sampai dengan sekarang kita dipelihara. Ya, coba pencet Ibu Gembala, keluar apa? Tetap Ibu Gembala. Pencet odol, tetap odol, bukan mayones. Karena apa? Karena ada pembentukan Tuhan. Pergumulan, kesulitan, kesukaran yang dialami itu membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi bukan cengeng. Ya, saya dapat sakit gini, saya bersyukur karena Tuhan tegur saya. Ya, saya sudah pernah baca, enggak boleh kalau kita mau lari kecil aja. Tapi saya itu lari kesetanan, lari kenceng karena panas saya suka. Saya baru sadar, oh itu. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melihat ya ayat 7, kita lihat dulu ayat 5 ya. Ayat 5 dan 6 ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, persoalan, pergumulan, kesulitan ya, hidup kita itu kecil di hadapan Tuhan. Buktinya kita sekarang terpelihara, semua cantik-cantik. Ada enggak makan di rumah? Semua pada makan. Ada enggak yang enggak minum? Semua pada minum karena dipelihara oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan kita berkata, "Oh, saya ada karena saya ya melewati pergumulan, kesukaran, kesulitan hidup ya karena saya bisa." Bukan Saudara, karena Tuhan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi jangan anggap enteng saudara ya. Saudara, Ibu Manurung dipelihara Tuhan ya. Saya sejak lama pelayanan Ibu Manurung ya. Ibu Manurung tuh begitu-begitu aja sama Pak Manurung ya. Dari dulu rambut putih gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya melihat betapa luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi ya. Mari kita ayat 5-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua bahwa bukan dirinya yang dia beritakan, tapi siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan ya. Sebab Allah berfirman dalam ayat 6 dikatakan dari gelap terbit terang ya. Saudara, ini firman Tuhan ini lengkap loh. Kalau saudara baca tentang kematian Tuhan Yesus ayat 10, ada kebangkitan ayat 14, ada hari Kartini. Perayaan Kartini kan April ya. Ini habis gelap terbit terang, lengkap di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya saya juga enggak tahu Tuhan kasih ini sama saya ya. Ya, jadi Tuhan berfirman ya, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya. Ya. Jadi persoalan kita Bapak Ibu Saudara, anggap itu kegelapan. Tuhan bawa kita kepada terang yang ajaib ya. Dan Tuhan membuat terangnya itu bercahaya di dalam hidup saya dan saudara. Ya, mari kita lihat slide selanjutnya. Terang yang bercahaya dalam hidup kita membawa kita untuk mengalami terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah agar nampak pada kita wajah kemuliaan Kristus. Itu dalam ayat 5 dan 6.
Jadi terang itu bukan cuma sekedar terang-terang bercahaya saja supaya orang boleh melihat Yesus, tapi di sini dikatakan, baca lagi ayat 5 dan 6 ya, bahwa terang yang bercahaya dalam hidup kita membawa kita untuk mengalami terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah, agar nampak pada wajah saya, pada wajah Ibu Sihombing, apa? Kemuliaan Allah, ya. Agar nampak kepada kita wajah Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita melewati yang saya katakan 5 tahun, 10 tahun persoalan, kesukaran, kesulitan hidup. Siapa yang bawa? Tuhan Yesus yang membawa kita melewati semua itu. Jadi Tuhan bawa kita saudara bukan cuma menjadi terang dan bercahaya, tapi Tuhan mau kita mengalami terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah, agar nampak pada kita wajah kemuliaan Kristus. Itu akan terjadi. Ini kata firman, bukan kata saya. Ya, banyak orang akan bilang, ibu kok beda ya? Ya, ibu kok kayak bercahaya, ibu kok kayak bersinar. Ada teman saya bersaksi seperti itu. Ya, saya tidak bisa sebutkan namanya. Ya, saya ada dekat ibu orang begini. Ya, salah satu koordinator pendoa di Balikpapan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari kita lihat. Oh sudah ya, ini. Ya, jadi kita sudah diberikan cahaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan terangnya Yesus sudah ada, ya. Ya, tapi bukan cuma sampai di situ, supaya kemuliaan Kristus, wajah Kristus nampak dalam kehidupan kita. Orang boleh adem di dekat kita, orang boleh nyaman di dekat kita. Karena ada siapa dalam hidup kita? Yesus. Ya, baru ayat 7, ayat 5 dan 6, baru ayat 7. Nah, mari kita lihat ayat 7, ya. Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi di saat kita mengalami wajah kemuliaan Kristus, ya, apa yang kita punya dalam bejana tanah liat ini? Selain harta kita di rumah masing-masing, ya, harta dunia yang kita peroleh selama ini, ya, ada harta yang apa Bapak Ibu yang dimaksud di sini? Lebih spesifik lagi, ayo lihat lagi slide-nya berikut. Adalah harta dalam bejana tanah liat, yaitu harta yang tidak berkesudahan. Apalagi tidak akan pernah hilang atau habis lenyap di dunia maupun dalam kekekalan. Ngengat dan karat tidak memakannya. Yaitu apa saudara? Harta kita yang utama siapa? Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus itu Bapak Ibu Saudara ada di dalam Alkitab. Sudah dijelaskan semua dalam Alkitab. Baca Alkitab, selalu saya bilang. Bagaimana kita mau tahu Yesus yang berperan dalam kehidupan kita, tapi kita sendiri tidak pernah baca Alkitab. Itu harta yang paling berharga, yang tidak bisa ditukar oleh apapun, yang tidak bisa lenyap, yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa dikorupsi. Nggak ada yang bisa ambil Yesus dalam hidup kita. Siapa? Nggak ada saudara. Kalipun orang yang begini saudara ya, membenci kita, menista kita saudara, tapi kita tetap maju. Karena apa? Karena Yesus dalam hidup kita lebih luar biasa daripada apapun dalam dunia ini. Saudara harus militan akhir zaman ini saudara. Jangan biasa-biasa, jangan tinggal di zona nyaman, jangan malas cari Tuhan. Karena Yesus dalam kehidupan saudara lebih besar daripada kesulitan yang saudara hadapi. Sehingga kita mengalami kemenangan. Ya, mengalami kemenangan, lepas kemenangan. Ya, ya, lanjut ada ini, kali ada ini ya. Ada lagi slide berikut. Oh, ada lagi yang sebelum itu. Itulah harta surgawi. Sebelum itu enggak ada ya. Jadi itulah harta surgawi atau harta rohani. Ya, nilai-nilai kehidupan ya yang diajarkan, yang diteladankan Yesus. Dan harta ini saudara tidak bisa sekali lagi diambil dari kita. Tidak bisa dicuri, ya, dirampok, apalagi dikorupsi. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dikatakan selanjutnya ya, supaya nyata bahwa
supaya nyata ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 kalau tidak salah, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, jadi kalau sudah kekuatan Tuhan dalam hidup kita, mau hadapi apapun, mampu enggak? Kuat-kuat dong, mampu enggak? Mampu. Sanggup enggak? Sanggup. Karena ada kekuatan Allah yang supranatural dalam kehidupan kita. Bukan saya, dibilang di situ, bukan dari diri kami. Ya. Ya, ayat 8 sampai 9 kita baca. Baca sama-sama 1 2 3. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa. Ya, saya sudah uraikan tadi bahwa harta dalam bejana kita adalah harta rohani yang membuat kita apa saudara? Memiliki kekuatan yang melimpah. Ya, yang tetap berasal dari Allah. Dan itu membuat kita ditindas tapi tidak apa? Tidak terjepit. Membuat kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa. Jadi kalau orang cuma mau ngomong miring-miring sama kita, biarin aja, enggak usah urus. Ini lebih parah, ditindas loh. Ya, habis akal, dianiaya, apalagi ya, dihempaskan, enggak dipeduliin. Ya. Apalagi kalau cuma teman baik nak nganggap kita, sorry aja ya, yang penting Tuhan menganggap kita. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada lagi slide yang berikutnya, kesulitan apapun, kesulitan apapun yang dialami dalam hidup kita, bahkan kesukaran apapun yang sangat pelik tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Karena siapa kan ada kekuatan melimpah untuk menangkis semuanya itu. Kalau sudah wajah Kristus yang nampak kemuliaan, apa sih itu lewat? Ya toh, apa sih itu lewat? Iya orang ngomongin saya nangis, lewat. Kalau saya nggak peduli, saya yang penting saya nggak pernah minta beras 1 biji sama dia. Kalau saya gitu orangnya, dari dulu loh saudara saya seperti itu. Memang saya begitu, jadi saya nggak mau peduli dengan begitu. Makanya saya sekarang apa saudara, gemuk dan segar, sekalipun cuma makan sayur, tempe tahu di rumah. Gemuk dan segar, kenapa? Saya nggak pikirin, sorry ya, saya pikirin Tuhan. Bukan sombong, karena itu kalau mau wajah kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, pikirin Tuhan. Tidak usah pikir apa kata orang. Ya, sekalipun itu mertua, menantu. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat ayat 10. Nah ini yang saya katakan lengkap. Ya, baca ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Apalagi kalau sebab penderitaan Yesus dalam hidup kita. Aduh kecil penderitaan lain. Ya lengkap kan? Kita baru merayakan Jumat Agung kan pada bulan ini. Nanti ada yang Paskah juga kebangkitan. Kita merayakan hari Kartini, ada ayatnya tadi. Ya, kami senantiasa, Paulus bilang, membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Artinya apa? Penderitaan Yesus, kematian Yesus, penderitaan yang super luar biasa. Tidak sebanding dengan penderitaan kita. Dibawa oleh Paulus dan tim pelayanannya. Terus kita gimana Bapak Ibu Saudara? Mau tunggu kelar dulu, selesai dulu persoalan. Mau tunggu selesai dulu kesulitan, penderitaan dan kesukaran. Tidak kan yang saya terangkan tadi? Karena ada wajah Kristus, ada Yesus yang berperan dalam kehidupan kan. Kekuatan Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ya, jadi kematian Yesus harus terpatrikan. Ya, ada di sini ya. Ya, kematian Yesus. Paulus mengingatkan kepada kita akan kematian Yesus, yaitu penderitaannya yang belum sebanding dengan yang kita alami. Penderitaan Yesus itu harus terpatrikan. Terpatrikan itu apa? Harus mendarah daging. Harus menjadi gaya hidup kita, anak-anaknya saudara. Ya, Nehemia punya orang tua Pak Manurung dan Ibu Manurung. Ada DNA-nya Tuhan, ada DNA Pak Manurung atau Ibu Manurung di Nehemia. Sama dengan kita, ada DNA-nya Kristus. Ya, jadi saudara, kalau Yesus menderita,
Terus kita cuma hadapi kesulitan, kesukaran, sudah mewek, apa itu? Belum sebanding dengan yang Yesus alami, saudara. Harus terpatrikan, aduh Yesus sudah menderita lebih dari penderitaan saya. Ya, jadi sehingga kita kuat seperti dijelaskan ayat 5 dan 7. Memiliki kekuatan yang melimpah, saudara. Ya, saudara, kalau ada terang Kristus di dalam kehidupan kita bercahaya, ya, wajah kemuliaan Kristus bersinar, ya, harta sorgawi itu, saudara, adalah Yesus yang seperti jelaskan tadi. Itulah harta yang tidak tergantikan, ya, termasuk digantikan dengan kesulitan kesukaran. Udah enggak pernah doa mikirin kesukaran dan kesulitan, padahal Tuhan sudah siapkan kemenangan. Buktinya saudara, sampai saat ini kita terpelihara sehat, gemuk dan segar. Tahun lalu dikatakan apa? Tahun ini sulit, kelam dan gelap. Besok sudah Mei, sudah mau pertengahan tahun. Adakah kita temui bangsa kita sulit? Tidak ada. Adakah saudara mengalami kesulitan di rumah? Tidak ada. Karena apa? Tuhan tidak menyiapkan itu. Tuhan menyiapkan kita kemenangan. Ya, dan itu kita sudah alami waktu Yesus bangkit Paskah kemarin. Ya, jadi apa? Sudah pertengahan tahun, tidak terbukti bilang Indonesia sulit. Apalagi kita yang kita alami hari lepas hari. Semua masih pada kerja, ya, semua masih pada enjoy, ya, tidak ada saudara. Ya, sekali lagi saya mau katakan, karena Tuhan Yesus mau kemenangan dan kemenangan yang kita harus raih. Ya, kan Tuhan sediakan kemenangan bagi kita. Tuhan mati bangkit itu bukan percuma saudara. Ya, bukan percuma saudara untuk kita. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat, mau mati bagi saya dan saudara. Siapa saya dan saudara? Sehingga Tuhan mau mati bagi saya dan saudara. Ya, ingatkan lagi ya kemarin Jumat Agung, ya, yang kita baru rayakan. Ya, mari kita lihat 14. Ya, tadi kematian kita lihat 14. Baca sama-sama 3. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan yang akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Paulus tahu bahwa ia di sini besar, ya, yang telah Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, ya, akan apa saudara? Akan membangkitkan kita semua. Apa artinya? Semua persoalan, pergumulan, kesukaran sudah dikubur bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kita mengalami apa? Kemenangan. Katakan kemenangan. Mengalami kemenangan. Sudah dikubur. Sakit penyakit kita sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, waktu Tuhan Yesus mati, terus itu persoalan, pergumulan, kesukaran hidup kita digantikan kemenangan karena Tuhan Yesus sudah mati, dikuburkan semua kesukaran dan kesulitan hidup kita. Sayangnya kita itu kadang-kadang lupa. Manusia begitu kan? Baru bulan lalu dikasih sendal sama temannya, ya, dia sudah lupa kalau temannya ngasih sendal buat dia, sendal baru lagi. Misalnya ada yang begitu, lupa akan kebaikan orang, apalagi kebaikan Tuhan. Maaf ya, di sini tidak ada ya, di luar sana banyak. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, membawa kemenangan, apa yang kita harus kerjakan? Apa saudara? Di saat kita mengalami kebangkitan dan kemenangan atas semua kesukaran, kesulitan hidup, saudara, ya, memang Tuhan berjanji, ya, bahwa kita orang Kristen kalau ikut Tuhan tidak bebas dari masalah. Bahkan ada firman Tuhan berkata apa? Setiap hari pikul salib. Dikatakan setiap minggu? Enggak, setiap hari pikul salib. Elus dada, aduh anakku ini ya ampun, kok enggak berhenti sih main game, elus dada. Ya, memang Tuhan tidak pernah janji saudara ikut Tuhan bebas kayak tadi jalan tol, bebas masalah, tapi Tuhan janji kepada kita kemenangan. Ya, Tuhan janji kepada kita
kemenangan. Katakan bersama, kemenangan. Bagian kita adalah tetap bersyukur dan tetap berkarya. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, lakukan. Ya. Saudara, saya di tengah-tengah ibu PKK, saya selalu kasih firman, tapi saya tidak bilang terdapat di dalam Matius 6 ayat 7, enggak. Jangan biasakan bergaul dengan yang jahat. Saya bilang begitu. Maksudnya apa, Tante? Ya kalau sudah kita tahu dia tukang gosip, ngapain kita nimbrung di situ? Benar juga ya. Tapi lakukanlah yang baik menurut ibu. Yang baik itu apa? Kalau gosip-gosip itu baik enggak? Enggak kan? Saya bilang begitu. Kita harus jadi berkat biar cuma 1-2 kata kasih tahu mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang menang berperang dulu enggak? Ya kan? Berperang dulu. Enggak ada orang menang enggak berperang. Perangi semua itu Saudara. Perangi yang menghalangi kita, perangi yang menghambat kita, ya. Perangi apa yang menggagalkan kita ikut Tuhan sampai kita meraih kemenangan, lepas kemenangan. Ya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, senang ya kalau udah terakhir ya, kesimpulan. Kita baca sama-sama, pemenang sejati bukan tidak pernah kalah, tetapi belajar dari kekalahan untuk meraih dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan berikutnya. Ya, jadi kalau kita menjadi pemenang sejati karena ada Tuhan Yesus dalam bejana hidup kita, ya tentu ya kekalahan itu pergi dan kita mempertahankan kemenangan demi kemenangan berikutnya. Ya, saya rasa menang pergi ini. Rasanya saya mau bilang, aduh Ibu Gembala pengennya mau tidur karena ada acara besok, flu kan, nggak enak ya, pengennya mau tidur. Iya loh, apalagi mendung-mendung gini kan, aduh pengennya mau tidur aja, habis minum Dekolgin tidur biar sehat, biar sembuh besok. Tapi saya tidak mau Saudara, saya lawan Saudara. Dengan catatan saya bilang sama suami saya, Papi tidak usah ikut ya, saya ini badanku aja tidak bisa kubawa lagi, bawa kamu, saya bilang gitu. Jadi dia ngalah Bapak Saudara, padahal dia pengen Saudara. Jadi Saudara, kalau kita mau menang berperang melawan dosa, berperang melawan ego, ya. Ya, oh ini ya sudah di sini ya. Jadi sekali lagi pemenang sejati bukan tidak pernah kalah, tetapi belajar dari kekalahan untuk meraih dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan berikutnya. Ya, dan pemenang sejati adalah senantiasa memandang kepada apa? Hadiah. Iya kan, orang kalau main bulu tangkis ber-MM itu, dia kan salah satunya itu juga kan, dia menang, gitu ya. Saya hobi soalnya bulu tangkis, ya. Nonton bulu tangkis sama Erna, putar ulang tuh bulu tangkis gitu, sama kesaksian orang yang nyebrang ke kita, ya Bapak Ibu. Jadi dia perlu hadiah sama dengan kita, ya. Kalau kita berperang jadi pemenang karena apa? Supaya kita meraih mahkota yang kelak diterima menjadi juara. Bapak Ibu Saudara, mahkota aja Noni Jakarta senang enggak dia senang dapat mahkota, apalagi kita mahkota dari Yesus. Karena apa? Karena menang dalam peperangan. Katakan saya menang dalam peperangan. Ya, mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya, tetaplah menjadi pemenang ya, karena Kristus sudah bangkit bagi saya dan saudara, ya. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi, sekali lagi ya, dengar jelas kepada saya. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi Ibu Sihombing waktu Tuhan bangkit bagi Ibu Sihombing. Tetap, makanya saya katakan tadi, ya. Kalau Ibu Sihombing ya keluar Ibu Sihombing, keluar odol ya tetap keluar odol. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang dapat menggantikan posisi kita. Ya, di mana Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah bangkit bagi kita, tidak ada yang menggantikan posisi. Ya. Jadi jangan main-main dengan kematian dan kebangkitan Yesus yang memberikan kita kemenangan. Tidak ada yang dapat menggantikan riya di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah bangkit bagi dia. Dan itulah riya sekarang ini. Ya. Karena Tuhan tidak pernah menggantikan posisi. Ya. Anak tetap anak yang diberkati. Seperti yang saya katakan tadi perumpamaan Nehemia, ya. Apa yang dipunyai oleh Pak Manurung dan Bu Manurung turun ke Nehemia. Sama kita.
turun dari Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang menggantikan posisi kita di hadapan Tuhan. Anak, tetap dilindungi, tetap ditudungi, tetap merasakan meraih kemenangan lepas kemenangan melalui kebangkitannya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kau sudah berfirman bagi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong supaya kami benar-benar Tuhan mengerti sungguh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kesukaran, kesulitan Tuhan ada Tuhan. Tapi Tuhan Kau Yesus hidup dalam kehidupan kami. Lebih besar kuasa-Mu daripada apapun persoalan pergumulan kesukaran dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk sukacita menjalankan apapun yang kami alami di depan kami. Sakit penyakit kah, kesukaran, kesulitan, kami hanya berkata, yes Tuhan, terima kasih. Karena penderitaan-Mu di kayu salib tidak sebanding dengan apa yang saya alami saat ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan, patrikan kematian dalam hidup kami, menyatu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kami. Dan kami bangkit, meraih kemenangan lepas kemenangan. Dan kami memperoleh mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai bicara, tapi Tuhan kami percaya Tuhan tidak pernah selesai bicara bagi kami. Bicara terus Roh Kudus, gelisahkan hati kami sehingga firman yang kami dengar, kami renungkan pada pagi siang hari ini. Benar-benar kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mewek, kami tidak mau cengeng, karena kami punya Yesus Tuhan yang kaya raya, yang punya segalanya, yang telah menebus kami. Posisi kami tidak tergantikan dengan apapun. Kesukaran, penderitaan tidak digantikan dengan itu. Tetap Engkau telah bangkit, mati bagi kami. Tetap posisi kami sebagai anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Ibu Anke yang sudah bersedia membagikan firman bagi kita. Kita semua diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Tetaplah kuat, tetaplah tangguh untuk menjadi seorang pemenang. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari disiapkan persembahannya. Kita mau memberi bagi Tuhan apa yang sudah Tuhan titipkan bagi kita. Biarlah ini sebagai bentuk ucapan syukur kita bagi Tuhan. Yuk. Sambil persembahan jalankan, kita akan nyanyikan pujian. Katakan, dialah segalanya, dialah bagiku.
kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekaliannya. Mari kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan bagi Engkau Tuhan. Itu adalah bentuk ucapan syukur bagimu ya Bapa, karena Engkau telah memberkati Tuhan setiap kehidupan kami. Bukan hanya secara rohani Tuhan, bagaimana kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi Engkau juga memberkati kami secara materi. Engkau telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau telah mencukupkan. Engkau telah memberkati setiap pekerjaan, usaha, dan mata pencaharian kami. Karena itu Tuhan, kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ibu Anneke, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, kekuatan Tuhan bagi beliau untuk senantiasa terus melayani Tuhan dimanapun Engkau mengizinkan dia Tuhan. Berkati untuk keluarganya Tuhan, untuk suami, anak, menantu, dan cucu-cucunya semua Engkau berkati Tuhan, terkhusus untuk Bapak Yosi Tuhan, kiranya Engkau terus memulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memulihkan kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih sehingga boleh bersama-sama untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kembali saya serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang terus menyertai, terus berkarya dalam setiap kehidupan umat-Mu saat ini Tuhan di GSC Batu Ampar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Untuk pengumuman sampaikan, ya kayaknya Bu Anneke harus duluan pergi ya, karena mau persiapan ya, Selfie juga harus istirahat banyak untuk kegiatan berikutnya. Ya, kita doakan saja supaya Tuhan terus berikan kekuatan. Oh tadi sudah doakan. Oke, kayaknya kita di sini saya baru melihat ada wajah baru ya, Bapak yang pakai baju putih, benar? Iya, baru pertama hadir. Iya, oke. Puji Tuhan, kita kedatangan anggota baru. Tepuk tangan. Ya, dari siapa? Oh iya, ini nanti untuk berikutnya. Oh ya, oh nggak tahu. Ya, kami mengundang ya, kami senang keluarga GSC Batu Ampar tempat ini, senang sekali bisa melihat kehadiran Bapak di tempat ini. Maaf, dengan Bapak siapa ini? Bapak Firman? Oh Uman, ya. Nanti mungkin kalau bisa ya, minggu depan kalau bisa ada bersama kita lagi beribadah di tempat ini, ya selamat datang. Oke, boleh kasih salam dulu atau gimana? Kejauhan ya. Oke. Ya, pokoknya selamat datang ya Pak. Kami senang menerima kehadiran di tempat ini. Untuk yang bertugas pada minggu depan untuk ibadah KKA hari Kamis, nanti mimpin pujian Ibu Etna, firman Tuhannya Bapak Gembala. Nah, untuk tempatnya bagaimana ini saya belum dapat. Oh Ibu sudah, oh iya tadi saya sempat lemparkan kepada Ibu Panjaitan, kayaknya nggak apa-apa ya Ibu ya, Tuhan berkati, ya amin, ya amin Tuhan. Jadi nanti tempatnya di keluarga Bapak Panjaitan. Kemudian untuk ibadah doanya hari Jumat nanti yang pimpin pujian Ibu Manurung ya. Nah, oke. Kemudian firman Tuhannya Ibu Gembala, tempatnya di gereja. Untuk ibadah hari Minggu nanti yang pimpin pujian Saudari Kristi. Ya, firman Tuhannya Bapak Wesley, pemusiknya Saudari Abigail. Oke, sekolah minggunya Ibu Ria, tugas LCD-nya Saudari Louis. Ya, itu saja yang akan melayani pada minggu depan. Saya harap kita semuanya tetap semangat ya melayani Tuhan gitu. Kita bersama-sama sebagai keluarga Allah di tempat ini, GSC Batu Ampar, kita mau melayani Tuhan bersama-sama supaya berkatnya tidak diterima sendiri, tetapi juga berkatnya diterima kita semua ya. Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri.
jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang anugerah Tuhan, di mana kami boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan kami supaya terus kami dalam hidup dalam kemenangan yang Tuhan sudah beri. Percaya Tuhan selalu nyata kuasa memampukan kami semua sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya dan selalu berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah pemelihara hidup yang selalu memberikan kami kekuatan baru, semangat baru di dalam hidup ini untuk tetap percaya Tuhan akan memberi kami kemenangan melewati segala tantangan hidup, cobaan, ujian yang berat, masalah-masalah apapun yang terjadi di dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Kami percaya Tuhan sudah memberi kami kemenangan. Oleh karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, menang dan mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, syukur terpujilah namamu, karena kami percaya Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu sehingga semua kami jemaat Tuhan yang boleh datang hadir di rumah Tuhan menerima berkat Tuhan. Walaupun kami sebagai manusia mengakui banyak masalah, banyak persoalan yang dihadapi, tetapi dengan kami datang kepada Tuhan, Engkau mengangkat semua masalah hidup ini, persoalan hidup ini Tuhan campur tangan, sehingga semuanya kami dapat kemenangan dari Tuhan.
Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi yang dalam saudara jemaat Tuhan, kalau ada mengalami gangguan sakit, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, jamahan tangan-Mu mengalir dalam setiap tubuh. Dan kuasa darah Yesus menjamah, menyembuhkan. Dan kuasa darah Yesus mengalir dalam setiap tubuh jemaat Tuhan yang ada, memulihkan kesehatan. Terima kasih buat kesehatan, jamahan tangan Tuhan sudah terjadi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan selalu memberkati di dalam segala kehidupan nyata, perjuangan mempertahankan hidup. Dan kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam semuanya. Dan kami percaya Tuhan pasti memberkati dan selalu menolong, memberikan selalu kekuatan baru, semangat baru dalam hidup ini. Dan selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan dalam segala perkara hidup. Karena Tuhan selalu mampukan kami selalu untuk kami boleh menghadapi segala tantangan hidup, berada dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dan segala rencana-rencana ke depan, baik dalam usaha pekerjaan. Tuhan terus memberkati dan semuanya kami boleh melihat Tuhan yang dipermuliakan dalam semua. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga yang lemah dikuatkan, yang mengalami kedukaan dihiburkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir di dalam ibadah ini, dimanapun mereka berada. Jika mereka tidak boleh, tidak dapat meninggalkan pekerjaan yang wajib harus dikerjakan, biarlah Tuhan menguatkan hati pikiran mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak bertindak dengan iman, hanya pergi ke tempat-tempat yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan, mau Tuhan mencari penghiburan dunia, kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kuduslah yang berkarya supaya mereka sadar kalau Engkau memperingatkan mereka dan Engkau yang beracara. Pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bersyukur kepada Tuhan karena selalu Engkau selalu menyatakan kasih kuasa-Mu di dalam setiap kegiatan kehidupan kami, baik sidang jemaat Tuhan, dalam melayani bersama untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan, memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati bagi semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau selalu terus memberkati juga bagi Ibu Anaka. Tuhan terus sempurnakan kesehatannya oleh jamahan tangan-Mu dalam nama Yesus. Begitu juga suaminya Pak Yosi, pastikan bahwa dia terus dalam pemulihan oleh kuasa jamahan tangan-Mu. Keluarganya Tuhan memberkati, anak-anak dan cucunya Tuhan memberkati. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami. Jikalau semangat akan kembali ke tempat masing-masing, percaya malaikat selalu menjaga, melindungi dengan kuasa-Mu, bungkus dengan kuasa darah Yesus, tiba di tempat dengan aman dalam lindungan Tuhan. Apa saja yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami tutup ibadah ini. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Shalom.